Halo, masih di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan belajar fisika dasar di TPB ITB ya. Sebentar lagi ujian fisika ya hari Sabtu, teman-teman mempersiapkan dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan lembar tugas mahasiswa fisika dasar 1A yang ketiga, nomor 5 ya. Pada gambar di bawah ditunjukkan sebuah silinder dengan massa 1,5 dengan yang dapat diputar sebagai sumbu utamanya melewati titik O ya. Beberapa gayanya ada F1, F2, F3, F4 ada nilainya bekerja pada silinder dengan arah seperti terlihat pada gambar. Jika R94, R90, kemudian sudut relatif. Nah, oke. Sudut relatif tiap gayanya tidak berubah. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama besar torsi total. Oke, kita coba bahas ya. Nomor A, di bawah aja boleh. Jawab. Us, kenapa begini ya? Sebentar ya. Jawab ya. Kita coba jawab. A besar torsi total. Ah, torsi itu kan rumusnya adalah torsi adalah dia vektor ya. R cross F ya, gitu. Kalau kita ingin nilai besarnya berarti mutlaknya R dikali mutlaknya F dikali sin sin theta. Theta itu adalah sudut antara vektor R dengan vektor vektor F ya. Jadi kalau ditanya besarnya torsi, jadi tinggal dimutlakin aja. Gini ya. Nah, seperti itu. Oke. Berarti ini ada berapa gaya? Ada 4. Berarti torsinya ada 4 juga. Berarti torsi total sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi 4 gitu ya. Oke, kita coba kita uraikan. Berarti torsi itu adalah F1 ya dikali R. Nah, G1 mana G1? Ya ini ya. Dikali R-nya F1 itu mana ini? Dikali R. Nah, sinnya berapa? Sinnya 90 ya. Sin 90 tegak lurus. Nah, torsi 2 berarti torsi 2, nah, torsi 1 dia arahnya ke berlawanan jarum jam, berarti torsinya positif. Nah, kalau yang kedua, dia searah jarum jam, berarti negatif. Dan dia tegak lurus terhadap R juga ya. Berarti minus F2 dikali R sin 90 ditambah torsi tiganya yang mana? Nah, torsi tiganya yang ini ya. Berarti dia negatif juga ya. Negatif F3 dikali R kecil ya. Oke, sinnya tegak lurus, sin 90. Nah, ditambah 0. Kenapa torsi 4-nya 0? Karena dia eh, si F dan R-nya berimpit. Jadi sudutnya adalah 0, teman-teman. Sin 0 adalah 0 ya, karena kalau jaraknya kan ada R. Jaraknya R, tapi arahnya berimpit gitu ya. Jadi sinnya 0. Makanya 0 ya. Oke, saya tulisan aja nilai-nilainya. 4 kali 0,1 sinnya 1 ya 90 minus 3 kali 0,1 ya sin 91 ya ditambah minus 2 dikali 0,04 0,04 ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 0,4 dikurangi 0,3 dikurangi 0,08. Hasilnya adalah 0,02 Newton meter. Nah, ini adalah besar torsi totalnya. Besarnya mutlaknya ya. Oke, mudah ya. Sekarang nomor B. Nomor B-nya apa? Besar percepatan sudut. Nah, besar percepatan berarti kita pakai hukum Newton tentang gerak rotasi. Berarti sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Sigma torsinya berarti udah barusan 0,02 ya udah dihitung sama dengan inersianya berarti apa? Cakram ya. Setengah mr kuadrat dikali alfa. Nah, berarti setengah masanya adalah 1,5 ya. 1,5 R-nya adalah 0,1 ya. Dikuadratin alfa. Nah, jadi alfanya ketemu nih. Alfanya adalah 8/3. 8/3 radian per sekon kuadrat. Nah, itu nomor B-nya.
Nomor C-nya apa? Arah percepatan sudut. Nah, arah percepatan sudut. Nah, kalau arah putarnya, arah putarnya itu berlawanan jarum jam. Kenapa berlawanan jarum jam? Karena hasil torsinya tadi hasilnya positif ya. Jadi arah putarannya berlawanan jarum jam. Nah, kalau ininya ini kan arah putaran, berarti arah percepatan sudutnya pakai tangan kanan. Nah, begini. Jadi dia ke sini. Ini arah putar, nah ini arah alfanya ya. Nah, berarti ke arah sumbu Z, arah alfanya ke arah sumbu Z positif ya. Sumbu Z positif, keluar bidang, keluar bidang, bidang gambar ya, bidang gambar. Oke, kemudian nomor D. Nah, nomor D-nya apa? Momen inersia jika diputar pada sumbu yang melewati titik tangkap F3. Nah, titik tangkap F3 ini jaraknya R kecil. Nah, berarti eh, ditanya apa? Ditanyanya adalah momen inersia. Nah, berarti momen inersianya tidak di pusat. Nah, berarti teman-teman pakai teorema dalil sumbu sejajar yang bunyinya I pusat massa ditambah massa dan pergeserannya. Pergeserannya kan sejauh R. R kuadrat gitu ya. Berarti setengah MR kuadrat ditambah MR kecil kuadrat. Jadi teman-teman tinggal masuk-masukin setengah kali 0,1. R-nya adalah 0,1 kuadrat ditambah sorry, M-nya 1,5 maaf ya. Maaf sekali ya, 1,5 guys. 1,5 dikali 0,04 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya berapa? 0,0099 kilogram meter kuadrat. Nah, ini adalah nilai inersia di titik tangkap F3. Oke. Pertanyaan terakhir adalah besar percepatan sudut gerak di D ya. Nomor E-nya adalah percepatan sudut. Percepatan sudut nomor D. Nah, gitu ya. Nah, pakai sigma torsi aja. Sigma torsi di titik D ya sama dengan inersia dikali apa. Inersianya kalau udah ada nilainya ya. Nah, teman-teman, torsinya kan berarti ada torsi satu dan torsi 2 ya. Torsi satu ditambah torsi 2 ini I-nya ada 0,0099 kali alfa. Nah, torsi satunya yang mana? Nah, coba kita lihat ya. Sini kan. Nah, F1-nya kan yang ini. Nah, ini F1 kan, ini R. Nah, ini kan titik R. Gitu. Cek, 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 cek. Nah, sini kan. Ini F2. Nah, jaraknya ke titik ini, ke titik F1 saya perpanjang. Nah, ini kan yang kalau jaraknya itu kan R sebesar R. Titik tangkap gaya F1-nya. Jadi torsi satu mah sama, berarti F1 kali R sin 90 tegak lurus. Nah, yang F2, nah ya F2-nya harus kita lihat ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini siku-siku. Nah, sebentar. Tek 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 gitu ya. Nah, ini teta saya ambil di sini. Jadi kalau ini R, teman-teman, kalau segitu R, berarti kalau yang ini adalah yang ini itu adalah R cos theta karena kan sampingnya, samping yang ini ya. Nah, berarti jaraknya itu adalah ini. Nah, yang ini jarak dari titik porosnya ke F2 itu yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini mainannya matematika ya, geometri. Berarti R dari ujung sini sampai ujung F2 dikurangi, nah dikurangi yang kecil itu. R cos theta begitu, guys, ya. Berarti eh, F2-nya dia nilainya negatif kan karena berlawan searah jarum jam. Dikali ini min F2 dikali
R min R cos theta seperti itu ya. Sama dengan 0,0099 alfa. Nah, benda ini kan tadi udah kita hitung ya, 0,4 kan tadi ya, udah kita hitung di nomor D. Di nomor C ya, 0,4 minus, nah F2 kali R sebenarnya udah kita hitung. Ya udah nggak apa-apa, saya tulis lagi ya. Nah, sebenarnya tetanya tidak ada nilai tetanya. Jadi nanti jawabannya dalam bentuk teta karena tetanya nggak dikasih tahu teman-teman ya. Kecuali kalau ada nilainya teman-teman tinggal masukin aja ya tetanya sudutnya. Nah, ini udah ada tadi kita hitung 0,3 ya ditambah eh oke F2-nya berapa? F2-nya adalah 0,3 ya. 0,3 dikali 0,04 cos theta sama dengan 0,0099 alfa. Oke, saya ini dikurangi jadi 0,1 ya. 0,1 tambah 3 F3-nya sorry F F2-nya 3 ya. Sorry, maaf. F2-nya adalah 3 Newton. Oh ya, saya salah tulis dong. Bukan 0,3 ini 3 ya, salah. 3 gitu ya. Berarti 3 kali 0,04 cos theta sama dengan 0,0099 alfa. Ya udah, jadi alfanya dalam bentuk theta karena kan tidak dikasih tahu teman-teman ya. 0,1 tambah 0,12 tidak ada nilai tetanya ya di soal gitu ya. Dibagi dibagi dengan 0,0099 radian per sekon kuadrat. Nah, seperti ini aja nggak apa-apa. Kalau di ujian nggak ada nilainya, ya udah dalam bentuk variabel aja. Oke. Oke, semoga membantu ya bagi teman-teman yang mempersiapkan ujian fisikanya. Bagi teman-teman yang kebingungan atau membutuhkan ya bimbingan gitu di TPB ITB, matematika, fisika, kimia, pengkom ya. Pengkom hadir ya offline, semuanya hadir. Kalau pengkom Senin sampai Kamis dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Kakaknya ada, tutornya ada, namanya Mas Iqbal. Jago lah, jago banget. Nah, untuk Mafikima udah tahu kan, jadi standby. Dan sekarang ada konsultasi online dari Senin sampai Jumat tiap ujian. Eh, iya, maksudnya dari jam 9 sampai jam 9 mah tetap ada offline. Nah, kalau malam itu jam 9 malam sampai jam 11 malam baru ada online. Ada fisika A dan fisika B ada online. Jadi teman-teman yang belum cukup gitu konsultasi offline-nya boleh online gitu. Ikutan gratis. Gratis teman-teman. Jadi di luar sesi les ya. Oke, yang belum subscribe, subscribe dulu karena channel ini sangat-sangat menginspirasi teman-teman dalam belajar fisika dasar. Sampai jumpa, tolong support channel ini. Sampai jumpa, salam berfisika.com.